Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lapisan pada bumi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana lapisan pada bumi, sebelumnya Ibu ada pertanyaan. Nah, jadi apakah persamaan gambar di bawah dengan bumi? Jadi ada gambar bawang dan juga ada gambar telur. Nah, kira-kira persamaannya dengan bumi itu apa ya? Kalian bisa menjawabnya di tempat yang sudah Ibu sediakan setelah ini. Oke, nah setelah itu, di lapisan bumi itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada atmosfer atau komponen gas, lalu ada litosfer atau komponen padatan. Nah, jadi ini merupakan bagian yang keras yang ada pada bumi. Lalu yang terakhir itu ada hidrosfer, yaitu komponen cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang atmosfer terlebih dahulu. Nah, jadi atmosfer itu berasal dari kata atmos atau uap dan spaira atau lapisan. Nah, di atmosfer itu terdiri dari gas nitrogen sebesar 78%, lalu ada oksigen sebesar 21%, lalu ada argon sebesar 0,93%, lalu ada karbon dioksida sebesar 0,03%, dan yang terakhir itu gas penyusun lainnya. Nah, sebenarnya gas ini tuh sangat banyak, akan tetapi jumlah pada atmosfernya itu sangat sedikit dibanding dengan gas lainnya. Lalu pada atmosfer itu terdapat padatan, yaitu debu, dan zat cair, yaitu uap air, yang nantinya akan berkumpul menjadi awan. Lalu fungsi dari atmosfer itu adalah menyediakan oksigen bagi makhluk hidup dan juga melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya sebelumnya di materi pencemaran dan juga di materi global warming. Nah, jadi kita di sini akan membahas lebih tentang atmosfer. Nah, jadi yang pertama itu ada lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer itu ada banyak. Yang pertama itu ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, lalu yang ketiga ada mesosfer, lalu yang keempat itu ada termosfer, dan yang terakhir yang paling luar itu ada eksosfer. Jadi sekarang kita akan membahas troposfer terlebih dahulu. Nah, jadi troposfer itu merupakan lapisan atmosfer paling bawah di mana manusia beraktivitas. Jadi di mana langit yang kita lihat yang paling atas itu merupakan troposfer. Lalu ketinggian troposfer itu mencapai 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Nah, troposfer itu biasanya berbentuk uap air dan 7%-nya terdiri dari gas-gas atmosfer. Kemudian, lapisan ini merupakan tempat terjadinya cuaca, seperti hujan, salju, dan awan. Nah, jadi di bagian troposfer ini kita bisa menemukan awan dan sebagainya. Lalu selanjutnya, yaitu ada stratosfer. Nah, jadi stratosfer itu berada di ketinggian 10 sampai 15 km di atas permukaan laut. Nah, stratosfer ini merupakan lapisan di mana pesawat itu dapat terbang. Dan kemudian pada lapisan ini tidak terdapat aktivitas cuaca. Jadi kita tidak bisa menemukan awan, tidak bisa menemukan hujan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih ingat ya, ketika kalian naik pesawat, jadi ketika pesawat itu terbang, maka berada di atas awan, seperti itu. Nah, itu berarti kita sudah sampai di lapisan stratosfer. Nah, sebagian besar terdiri dari ozon atau O3. Jadi di stratosfer itu kita bisa menemukan ozon. Oke, selanjutnya itu adalah mesosfer. Nah, jadi mesosfer itu berada di ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Nah, mesosfer ini merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, salah satu contoh dari benda luar angkasa itu adalah meteoroid. Jadi meteoroid itu merupakan batuan yang bisa atau yang mungkin menabrak bumi. Sehingga oleh karena itu, atmosfer melindungi bumi dari meteoroid tersebut. Nah, jadi ketika meteoroid akan menabrak bumi, maka meteoroid akan terbakar dan kemudian akan terbentuk meteor atau biasa kita sebut bintang jatuh. Seperti itu. Jadi bintang jatuh itu merupakan meteoroid yang terbakar. Nah, jadi ketika akan sampai ke bumi, meteoroid itu ada yang sudah habis dan ada yang tinggal berukuran kecil, jadi tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tentang termosfer. Nah,
Nah, jadi termosfer itu berada di ketinggian 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Nah, di termosfer ini tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Suhu pada lapisan ini juga mencapai 1982 derajat Celcius, jadi sangat panas ya. Kemudian, di termosfer ini terdapat partikel ionosfer. Nah, ionosfer ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Jadi, ketika kita mendengarkan radio misalnya, itu kan dipancarkan. Jadi agar bisa terdengar, gelombang tersebut itu akan dipantulkan oleh ionosfer. Selain itu juga ionosfer dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan fenomena aurora. Nah, nanti kita akan lebih jelas lagi di materi selanjutnya. Nah, yang terakhir. Belum yang terakhir. Jadi termosfer ini tuh tadi kan disebutkan tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan juga di mana pesawat ulang-alik itu terbang. Nah, jadi di sini ada contohnya, ada pesawat ulang-alik dan juga ada teleskop Hubble. Nah, jadi pesawat ulang-alik ini dibawa oleh roket. Nah, kemudian roket ini nanti akan lepas dan kembali ke pendaratannya. Sedangkan pesawat ulang-alik ini akan berkeliling untuk mencari informasi mengenai luar angkasa. Seperti itu. Lalu selanjutnya, atau yang terakhir, adalah eksosfer. Nah, jadi eksosfer ini berada di ketinggian 500 km di atas permukaan laut. Jadi sangat luas ya, 500 sampai sangat luas. Lapisan di mana satelit-satelit buatan itu mengorbit bumi. Nah, salah satu contoh satelit buatan itu adalah satelit Palapa. Nah, di eksosfer ini terdiri dari gas hidrogen. Kemudian, di eksosfer ini memiliki sedikit molekul, sehingga tekanan udara itu lebih rendah. Akibatnya, pergerakan benda itu menjadi tidak bebas. Nah, tidak bebas di sini itu maksudnya, benda kan mungkin seperti biasa ya bergerak, bisa bergerak bebas, secara bebas ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Akan tetapi di sini, benda itu seperti mengapung, seperti itu. Karena itu tadi, tekanan udaranya itu sudah sangat rendah. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang tekanan udara pada atmosfer. Nah, tadi sudah disebutkan ya, di lapisan paling luar atau di eksosfer itu tekanan udara itu sudah sangat rendah. Nah, jadi karena itu, tekanan udara di daerah yang dekat permukaan bumi itu lebih besar, sedangkan tekanan udara di daerah yang lebih tinggi itu akan lebih rendah. Karena itu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara juga semakin rendah. Nah, ini tidak hanya berlaku pada atmosfer saja, akan tetapi pada tempat-tempat yang ada di muka bumi. Misalnya ketika kita mendaki gunung. Gunung kan lebih tinggi dibanding permukaan lainnya kan? Nah, ketika kita mendaki gunung dan sampai ke puncak, maka kuping kita itu akan terasa seperti tertekan atau mampat gitu. Atau gampangnya kita tidak bisa mendengar dengan jelas, seperti ada yang menutupi. Nah, itu tandanya tekanan udara di daerah tersebut itu sudah lebih rendah dibanding sebelumnya. Nah, selain itu juga selain saat mendaki gunung, ketika kita sedang naik pesawat. Jadi ketika mencapai ke ketinggian tertentu, jadi semakin tinggi pesawat mengudara, maka kadang suara atau kuping kita itu seperti tertutupi. Nah, itu juga salah satu contoh kalau tekanan udara itu semakin rendah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada, dari grafik ini tuh ada Gunung Everest. Gunung Everest itu di sini, dan sedangkan ketinggian 30 km, ketinggian di bawah 50 km itu sudah mencapai tekanan udaranya sudah sangat rendah. Tidak terbayang ya kalau misalnya sudah nyampe di eksosfer, kira-kira sudah berapa tekanan udaranya karena saking rendahnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada suhu di atmosfer. Nah, jadi suhu di atmosfer itu pada setiap lapisannya itu berbeda-beda suhunya. Jadi kalian bisa lihat ya di grafik ini. Ada yang menurun, ada yang meningkat, ada yang menurun lagi, ada yang meningkat lagi. Nah, karena penyusun dari setiap atmosfer itu berbeda, sehingga menyebabkan suhunya juga ikut berbeda. Kemudian, lapisan troposfer itu memiliki suhu minus 52 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ya di sini. Jadi dari sini yang sekitar 17 sampai ke sini, jadi semakin rendah. Kemudian lapisan stratosfer memiliki suhu yang lebih tinggi karena adanya ozon yang mampu menyerap energi matahari. Lebih tinggi di sini dimaksudnya
lebih tinggi dibanding lapisan sebelumnya. Jadi lebih meningkat. Kemudian selanjutnya itu di mesosfer. Nah, di mesosfer ini suhunya lebih rendah karena karakteristiknya mirip dengan lapisan troposfer. Lebih rendah di sini maksudnya lebih rendah dibanding lapisan sebelumnya. Jadi sebelumnya kan meningkat, maka di mesosfer kembali menurun. Seperti itu. Lalu selanjutnya, lapisan termosfer dan eksosfer memiliki suhu yang paling tinggi karena molekulnya sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Nah, karena sangat efektif berarti mereka mampu menyerap energi lebih banyak, energi matahari lebih banyak, sehingga suhunya terus meningkat seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi pada atmosfer. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah hidrosfer dan litosfer. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!